Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irenia Valurianto ingin membahas mengenai tesis saya dengan judul Sengketa Kewenangan Ahli Waris dalam Proses Jual Beli Tanah Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 1300 K/Perdata/2021. Tesis ini membahas mengenai bagaimana kewenangan penjual atau ibu NMA di saat tanah yang dijual adalah tanah warisan terhadap tanah tersebut telah dilakukan 2 kali pengalihan hak. Yang pertama adalah dengan pembuatan APHB atau Akte Pembagian Hak Bersama, dan yang kedua adalah dengan jual beli, dengan pembuatan akta jual beli. Pada putusan tersebut, para penggugat menyatakan bahwa kedua tindakan hukum tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan mereka, padahal mereka juga merupakan salah satu dari ahli waris, sehingga mereka menggugat para pihak termasuk ibu NMA yang juga adalah ibu dari para penggugat. Para penggugat menuntut pembatalan 6 akta yang dianggap cacat hukum karena dibuat tanpa kehadiran dan persetujuan mereka. Yang pertama adalah Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Akta Kuasa, Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Perjanjian, Akta Kuasa, dan Akta Jual Beli. Amar putusan pada putusan ini adalah yang pada tingkat pertama menolak gugatan penggugat pertama dan penggugat kedua untuk seluruhnya. Dan yang pada tingkat banding, yang pertama adalah menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat, dan yang kedua menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 306/PDTG/2019/PN Denpasar tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut. Kemudian pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Rumusan masalah yang akan dibahas pada tesis ini adalah yang pertama, bagaimana kewenangan ibu NMA sebagai penjual dilihat dari hukum waris adat dan hukum waris perdata. Dan yang kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris dan PPAT yang digugat dalam transaksi jual beli tanah warisan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1300 K/PDT/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif, jenis data sekunder, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan rumusan masalah yang pertama akan dibahas mengenai waris barat, di mana ibu NMA memiliki kewenangan sebanyak 1/5 bagian. Hal ini dikarenakan keluarga pada putusan tersebut berisikan seorang ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Harta waris pada waris barat hanya dilihat apakah terdapat harta bersama atau dapat dilihat juga apakah adanya perjanjian kawin antara sang istri dan sang suami. Kemudian dari waris adat Bali, sang ibu hanya dapat menjadi ahli waris apabila harta yang diwariskan adalah harta perkawinan atau harta guna kaya sebanyak 1/2 bagian, dan anak-anak mendapatkan sisanya yaitu 1/4 bagian, di mana anak-anak yang mendapatkan bagian ini adalah anak laki-laki. Anak perempuan dapat menjadi ahli waris apabila belum menikah. Harta waris dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu harta pusaka dan harta bersama. Untuk pengalihan hak waris tersendiri, apabila belum dilakukan pengalihan hak kepada ahli waris, maka untuk tindakan hukum yang tepat dilakukan adalah penolakan waris. Dan apabila telah dilakukan pengalihan hak dari pewaris kepada ahli waris, maka tindakan hukum yang tepat untuk dilakukan adalah pembuatan APHB atau Akte Pembagian Hak Bersama. Rumusan masalah yang kedua, perlindungan hukum notaris dan PPAT yang digugat dalam transaksi jual beli tanah warisan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1300 K/PDT/2021. Notaris dan PPAT diwajibkan untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang PPAT. Aspek penting dalam pertanggungjawaban notaris atau PPAT terletak pada adanya cacat dalam wewenang penjual atau ibu NMA yang kerap kali berkaitan dengan sengketa internal keluarga atau hak waris yang tersembunyi. Notaris atau PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembatalan akta yang disebabkan oleh cacat wewenang
yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan formal secara wajar. Kesimpulannya, perbedaan dalam waris hukum adat dan waris hukum perdata terdapat pada siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran-besaran yang akan didapatkan. Ibu atau janda memiliki hak sebagai ahli waris apabila harta tersebut adalah harta perkawinan, dikarenakan telah dibaginya tanah warisan tersebut kepada para ahli waris, maka instrumen hukum yang tepat bagi para ahli waris untuk mengalihkan kepemilikan kepada NMA adalah pembuatan akte pembagian hak bersama. Lain halnya apabila belum dilakukan pembagian waris, maka langkah hukum yang tepat untuk dilakukan adalah penolakan waris. Yang kedua, perlindungan hukum bagi notaris dan PPAT bertumpu pada dua pilar fundamental, yaitu itikat baik dan ketaatan mutlak terhadap prosedur formal yang diatur undang-undang. Esensi jabatan mereka adalah menjamin autentisitas formal dari suatu perbuatan hukum, bukan mengadili kebenaran materialnya. Saran bagi penting bagi notaris untuk memperhatikan kebiasaan masyarakat dan dapat menentukan hukum apa yang berlaku pada masyarakat tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan dan juga penyuluhan hukum yang tepat. Pengertian notaris dan PPAT dalam menentukan hukum apa yang digunakan juga sangat penting dan berpengaruh kepada kepastian hukum para pihak yang kemudian akan bertransaksi terhadap tanah waris tersebut. Notaris dan PPAT wajib untuk mengetahui mengenai bagaimana sistem pembagian waris yang berlaku, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagaimana mengetahui akte apa yang akan dibuat dalam proses pembinaan hak dan transaksi tanah warisan. Sekian penjelasan saya mengenai tesis saya. Terima kasih.